Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, hendaknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk presensi, kalian bisa menuliskan nama, nomor absen, dan kelas di kolom komentar ya. Jika tidak, saya anggap tidak mengikuti pembelajaran pada pertemuan ini. Walaupun sekarang masih dalam masa pandemi, semoga teman-teman semua tetap diberikan kondisi yang sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sehingga bisa tetap mengikuti pembelajaran matematika dan tetap semangat. Jangan jadikan keadaan seperti ini untuk bermalas-malasan ya. Tinggi badan akan semampai, tetapi pergi mengambil talas. Rajin belajar, pangkal pandai, semangat terus, jangan malas. Kali ini kita akan belajar mengenai diagram Venn. Semua sudah siap belajar kan? Pastinya sudah dong. Sebelum saya membahas mengenai bab himpunan subbab diagram Venn, yuk kita sedikit mengingat kembali materi pertemuan sebelumnya mengenai macam-macam himpunan untuk prasyarat materi saat ini. Yang pertama yaitu himpunan saling berpotongan, adalah himpunan yang memiliki kesamaan. Untuk himpunan A yang saling berpotongan dengan himpunan B, cara menulisnya seperti ini. 2. Himpunan saling lepas. Himpunan A dan B dapat dikatakan saling lepas apabila anggota himpunan A tidak ada yang sama dengan anggota himpunan B. Himpunan yang saling lepas ini bisa dituliskan seperti ini. Yang ketiga, himpunan bagian. Himpunan A bisa dikatakan bagian dari himpunan B jika semua anggota himpunan A termasuk dalam anggota himpunan B. Yang keempat, himpunan yang sama. Diagram Venn menyatakan apabila himpunan A dan B terdiri dari anggota himpunan yang sama, maka tandanya adalah seperti ini. Yang terakhir adalah himpunan yang ekivalen. Himpunan A dan B dapat dikatakan ekivalen jika banyaknya anggota berasal dari kedua himpunan sama. Untuk himpunan A yang ekivalen dengan himpunan B, maka dapat dituliskan seperti ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan diagram Venn. Kemudian kompetensi dasar 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan operasi biner pada himpunan. Dan yang terakhir adalah indikator pencapaian kompetensi 4.4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan diagram Venn. Jadi nanti kalian di sini dapat bertemu dengan gambar-gambar diagram Venn. Menurut kalian, apa sih diagram Venn itu dan apa fungsinya? Diagram Venn adalah diagram yang menampilkan korelasi atau hubungan antara himpunan yang bersesuaian dalam suatu kelompok. Untuk membuat diagram Venn, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Pertama, himpunan semesta yang dilambangkan dengan S kapital dinyatakan dalam bentuk persegi panjang. Himpunan semesta adalah semua anggota himpunan yang di dalamnya memuat himpunan yang sedang menjadi fokus pembahasan. Nah, lambang S kapital ini nanti biasanya dituliskan di pojok kiri atas persegi panjang tersebut. 2. Himpunan lain yang menjadi fokus pembahasan dinyatakan dalam bentuk lingkaran atau kurva tertutup. Jadi, jika nanti menjelaskan masalah dua himpunan, lingkarannya juga akan ada 2. Ataupun jika membahas tentang 3 himpunan, maka lingkarannya akan ada 3. Yang ketiga, anggota setiap himpunan dinyatakan dalam bentuk titik atau nokta, seperti contoh di samping ini. Yang keempat, jika
Jika anggota himpunan yang tak terhingga, masing-masing anggota tidak perlu dinyatakan sebagai titik. Untuk lebih jelasnya tentang bentuk diagram Venn, perhatikan contoh berikut. Jika himpunan S terdiri dari A, B, C, D, E dan himpunan A terdiri dari B, D, E, diagram yang sesuai dengan himpunan tersebut adalah sebagai berikut. Jadi, yang ada di dalam lingkaran adalah B, D, E, sedangkan A dan C berada di luar lingkaran tetapi masih di dalam persegi panjang. Pada contoh diagram Venn di samping, kalian akan mengenal istilah himpunan bagian, yaitu himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan semesta. Secara matematis dapat disimbolkan sebagai berikut. Dalam sebuah diagram Venn ada sekitar 4 hubungan antar himpunan, yaitu irisan, gabungan, komplement himpunan, dan juga selisih himpunan. Yang pertama yaitu irisan. Irisan himpunan A dan B merupakan himpunan yang setiap anggotanya ada di dalam himpunan A dan juga himpunan B. Jadi, irisan adalah yang bagian kuning di gambar ini, yang berada di tengah-tengah antara kedua lingkaran A dan B. Contohnya seperti misalnya himpunan A 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B 3, 4, 5, 6, 7. Bisa Anda perhatikan bahwa pada kedua himpunan tersebut ada anggota yang sama, yakni 3, 4, dan 5. Nah, dari kesamaan itu dapat dikatakan bahwa irisan himpunan A dan B bisa dituliskan sebagai berikut. Yang kedua, gabungan. Gabungan himpunan A dan B dapat diartikan sebagai himpunan yang semua anggotanya merupakan himpunan A atau anggota dari himpunan B, atau bisa dibilang anggota dari keduanya. Gabungan ini di dalam gambar saya beri warna kuning. Jadi gabungan itu adalah kedua lingkaran A dan B. Contohnya seperti misalnya himpunan A 1, 3, 5, 7, 9 dan B 2, 3, 5, 7, 11. Apabila himpunan A digabungkan dengan himpunan B, maka bisa terbentuk suatu himpunan baru yang dimana untuk anggotanya bisa dituliskan sebagai berikut. Yang ketiga, komplement. Komplement himpunan A yang dapat dituliskan A pangkat C adalah suatu himpunan yang dimana masing-masing anggotanya merupakan anggota himpunan semesta tetapi bukan termasuk anggota dari himpunan A. Jadi, jika di dalam gambar ini itu yang berada di luar lingkaran A. Contohnya dari komplement adalah seperti misalnya S 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan A 1, 3, 5, 7, 9. Silakan Anda perhatikan bahwa semua anggota S yang bukan termasuk dari anggota A akan membentuk sebuah himpunan baru, yakni 0, 2, 4, 6, 8. Jadi dengan demikian, komplement dari himpunan A adalah 0, 2, 4, 6, 8. Bisa Anda lihat yang berada di luar lingkaran ya. Nah, nanti saat menyelesaikan soal yang berhubungan dengan diagram Venn, kita pasti menjumpai materi yang baru saja saya jelaskan tadi. Untuk memahami materi yang sudah saya jelaskan, alangkah baiknya kita membahas mengenai contoh soal dan pembahasan. Seperti contoh soal di samping, gambarnya sudah saya berikan di dalam video ini. Soalnya yang pertama, cari anggota himpunan A, 2 anggota himpunan B, 3 anggota himpunan C, 4 A gabungan B, 5 A gabungan C, 6 B gabungan C, 7 A irisan B, 8 B irisan C, 9 A gabungan B gabungan U gabungan C, dan yang terakhir adalah A komplement. Jawabannya adalah sebagai berikut. Nomor 1, anggota himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5. Artinya yang di dalam lingkaran A. Nomor 2, anggota himpunan B 4, 5, 6, 7. Artinya yang berada di dalam lingkaran B. Nomor 3, anggota himpunan C 8,
8, 9, 10. Artinya yang berada di dalam lingkaran C. Nomor 4, A gabungan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya yang berada di dalam lingkaran A dan B. Nomor 5, A gabungan C 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Artinya yang berada di dalam lingkaran A dan lingkaran C. Nomor 6, B gabungan C 4, 5, 8, 9, 10. Artinya yang di dalam lingkaran B dan C. Nomor 7, A irisan B adalah 4 dan 5. Artinya anggota A dan B yang sama. 8, B irisan C, yaitu himpunan kosong karena B dan C lingkarannya terpisah, jadi tidak ada himpunan yang sama. Nomor 9, A gabungan B gabungan C adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artinya semua anggota himpunan A, B, dan C. Dan nomor 10 adalah komplement A, yaitu 6, 7, 8, 9, 10. Artinya kecuali yang ada di lingkaran A, itu yang biasa disebut A komplement. Bagaimana? Sudah paham kan? Mari kita lanjut ke soal cerita. Jika diketahui banyaknya kepala keluarga RT 5 adalah 75 orang, di antara kepala keluarga ini yang berlangganan Aqua ada 50 orang, yang berlangganan Le Mineral ada 25 orang, yang berlangganan keduanya 10 orang. Dengan bantuan diagram Venn, tentukan banyaknya kepala keluarga yang tidak berlangganan keduanya. Caranya, kita gambarkan dulu dua lingkaran untuk himpunan A dan B. Dan di dalam lingkaran A ada 50. Artinya 50 yang berlangganan Aqua. Dan yang berada di lingkaran B ada 25. 25 yang berlangganan Le Mineral. Jadi yang berada di luar lingkaran A dan B itu nanti yang menyatakan tidak berlangganan keduanya. Jadi tinggal kita hitung saja. 75 dikurangi 40 dikurang 10 dikurang 15 sama dengan 10. Setelah teman-teman memahami contoh soal dan pembahasan di samping, saya harap kalian bisa menyelesaikan soal secara mandiri. Caranya, saya akan memberikan soal, kemudian pause dulu video ini, selesaikan, dan jika sudah selesai, play kembali video ini karena akan saya tampilkan pembahasannya. Nanti kalian bisa mengoreksi apakah jawaban yang kalian kerjakan sudah tepat atau berikut adalah contoh soalnya. Dalam penelitian yang dilakukan pada sekelompok orang, diperoleh data 68 orang sarapan dengan nasi, 50 orang dengan roti, 8 orang sarapan dengan keduanya, dan 35 orang tidak dengan keduanya. Hitung banyaknya orang dalam kelompok tersebut. Artinya kalian menghitung himpunan semestanya. Pause dulu ya. Bagaimana? Sudah selesai? Jika sudah, yuk kita bahas bersama. Gambar diagram Venn-nya adalah sebagai berikut. Nah, jika kalian sudah bisa menggambar diagram Venn-nya, kalian pasti bisa menghitung banyaknya himpunan semesta atau banyaknya orang yang diteliti pada soal tadi. Banyaknya orang yang ada di dalam kelompok tersebut ada 60 ditambah 8 ditambah 42 ditambah 35 sama dengan 145 orang. Jadi banyaknya orang dalam kelompok tersebut ada 145 orang. Bagaimana? Sudah paham dengan materi pertemuan ini? Pastinya sudah kan? Untuk mengasah kemampuan kalian dalam memahami materi, saya berikan tugas 1 nomor saja untuk teman-teman kerjakan. Gambarnya ada di samping ini. Soalnya, jika total siswa ada 200 orang, berapa siswa yang senang ketiga cabang olahraga di atas? Jadi pada soal ini saya berikan diagram Venn-nya dan kalian menyelesaikan soal yang saya berikan ini tadi.
Untuk selanjutnya, silahkan dikerjakan tugasnya ya, dan pelajari materi selanjutnya yang ada di buku paket kita. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar ya.